Sehingga pencemaran laut ini menjadi isu yang sangat penting. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia, di global, di seluruh dunia isu pencemaran ini sangat penting. Nah, kalau misalnya secara bidang ilmunya memang tantangan besar itu adalah beralih dari biologi ke kimia gitu ya, meskipun sama-sama laut tapi ini dua hal yang berbeda. Dan saya sendiri memantau UB mulai tahun ini gencar dengan green campusnya gitu ya. Jadi nanti kalau sudah terimplementasi dengan baik, mudah-mudahan ada partisipasi dari teman UB semua itu ya. Halo teman UB, selamat datang kembali di Bonsai on Podcast. Podcast inspiratif yang akan menemani teman UB dalam menjelajahi lebih lanjut seputar Kampus Biru Kampus Perjuangan Universitas Brawijaya. Bersama saya, Latifah Rizka, sebagai host yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Pada episode kali ini, kita akan berkenalan lebih dekat dengan sosok yang sebentar lagi akan dikukuhkan menjadi seorang profesor di Universitas Brawijaya. Untuk itu, mari kita sambut bersama Profesor Devriona, Sarjana Perikanan, Master of Scientific Studies, Doctor of Science dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Selamat datang, Prof. Ya, terima kasih Mbak Latifah. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa sekali ya teman UB. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah lebih lanjut tentang pidato pengukuhan profesor dalam bidang pencemaran laut yang berjudul Keris Laut, membangun kerangka risiko integratif untuk pengendalian pencemaran laut di Indonesia. Baik, dari judulnya sudah sangat menarik ini ya, Prof. Mudah-mudahan. Boleh dijelaskan mungkin, Prof, ya, kepada teman UB yang sedang menonton, apa yang menjadi latar belakang dari pembuatan penelitian ini begitu. Kemudian apa yang membuat Prof. Devri itu tertarik tentang pencemaran laut? Oke, terima kasih Mbak Latifah. Halo teman UB, perkenalkan nama saya Devriona, saya dosen di program studi ilmu kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Tentang keris laut ya, namanya keris laut, sebenarnya itu singkatan gitu ya. Keris itu berasal dari kata kerangka risiko integratif gitu ya, solutif. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita membuat sebuah kerangka untuk mengendalikan pencemaran laut. Jadi konsepnya adalah kalau kita tahu pencemaran laut ini berasal dari sumber polutan, kemudian masuk ke dalam ekosistem laut, kemudian memberikan dampak terhadap biota laut, termasuk nanti pada akhirnya manusia, kemudian kita usahakan untuk mengendalikannya. Nah, ini semua dibuat jadi satu menjadi sebuah kerangka konseptual. Itu landasan awalnya. Oke, sangat menarik ya teman UB. Itu tadi merupakan latar belakang dari keris laut begitu ya, Prof. Baik, nah tadi kan berarti berbicara mengenai pencemaran laut di Indonesia begitu ya, Prof ya. Nah, kenapa sih isu pencemaran laut ini kemudian menjadi sangat menarik begitu, Prof, untuk dibahas? Kemudian apa sih sebenarnya kaitannya dengan Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan begitu? Kalau menurut Prof. Devri sendiri bagaimana? Betul banget ya, jadi kalau kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan gitu ya. Kalau misalnya kita baca di buku textbook itu Indonesia terdiri dari 17.000 bahkan mungkin 13 lah ya kalau fixnya, 13.000 pulau. Dan di antara pulau itu pasti ada perairan, ada laut di dalamnya gitu ya. Jadi laut Indonesia ini sangat penting. Betul. Nah, cuman laut kita ini rentan terhadap pencemaran. Kalau kita bicara pencemaran, sebenarnya sumber pencemaran dari mana? Aktivitas manusia di darat. Dan dengan padatnya jumlah penduduk gitu ya, kesadaran terkait dengan polutan, bahan pencemar yang kurang gitu ya, sehingga akhirnya dia terbawa ke laut. Sehingga pencemaran laut ini menjadi isu yang sangat penting. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia, di global, di seluruh dunia isu pencemaran ini sangat penting. Nah, kita sebagai manusia apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini? Di situ saya mulai masuk untuk belajar tentang pencemaran laut. Oke, keren ya. Berarti ya teman UB, berarti kita juga sebagai manusia yang ada di dalam dunia ini juga ya, yang berperan dalam melindungi ekosistem laut tentunya juga harus melek gitu ya, Prof ya, tentang kesadaran lingkungan yang kita perbuat seperti itu. Nah,
Kemudian dari pengalaman Prof. Devri sendiri selama melakukan penelitian, selama merancang ini semua, konsep-konsepnya boleh dipaparkan nggak Prof? Kira-kira kondisi laut kita ini seperti apa? Oke. Sebenarnya saat kita bicara pencemaran laut, polutan itu banyak jenisnya gitu ya. Jadi ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan itu kita bisa bicara logam berat, kemudian nutrien yang berlebih gitu ya, sehingga mengakibatkan eutrofikasi, bahasanya nggak terlalu ini ya, scientific. Tapi kemudian yang kelihatan mungkin kita yang orang awam lebih sering melihat kondisi di mana banyak sampah gitu. Kalau pergi ke pantai, mau niatnya liburan, tapi ternyata pantainya dipenuhi sampah. Nah, sampah ini termasuk salah satu polutan yang cukup mengkhawatirkan. Dan itu banyak, tersebar di mana-mana seperti itu. Jadi kondisinya seperti apa? Layak untuk menjadi perhatian. Karena kadang-kadang kalau kita bicara yang kelihatan sampah, yang kelihatan sebenarnya juga banyak. Limbah minyak juga gitu ya. Dan isu-isu itu selalu ada di sekeliling kita, di laut kita. Itu jadi sangat penting sebenarnya konsep pencemaran laut ini. Betul sekali, seperti yang kita tahu juga ya Prof ya, bahwa seringkali kita juga melihat pemberitaan seputar pencemaran laut, kemudian sampah-sampah yang ada di pesisir, dan lain sebagainya. Itu juga mengkhawatirkan dan perlu menjadi perhatian begitu ya Prof. Baik, kemudian boleh dijelaskan juga Prof, sebenarnya berapa lama proses perancangan ini, gagasannya begitu, kemudian sampai akhirnya siap untuk disampaikan menjadi orasi pengukuhan seperti itu? Oke, sebenarnya semua berawal dari saya studi S3 gitu ya. Jadi karena jadi dosen kan harus studi ya, S1, S2, S3. Background saya S1 saya adalah ilmu dan teknologi kelautan. Jadi memang di laut gitu ya, tapi saat itu saya lebih banyak belajar biologi. Kemudian S2 saya juga masih tentang marine biology-nya. Jadi banyak biologi. Mungkin kalau biologi lebih menarik ya, kita lihat biota gitu. Hanya saja waktu saya S3 agak sedikit banting setir. Jadi masih laut, tapi kimianya gitu. Jadi saat saya studi S3, saya belajar tentang kimia oceanografi. Nah, setelah saya selesai dengan sekolah, kembali ke UB karena background saya berpindah ke kimia gitu ya. Jadi mulai diarahkan untuk membimbing mahasiswa. Awalnya adalah tentang logam berat. Nah, logam berat ini termasuk salah satu polutan gitu. Kemudian terus saya mengerjakan tentang logam berat, tren muncul sebenarnya sudah cukup lama, cuman saya baru memulai saja tentang sampah laut dan mikroplastik. Nah, itu kalau ditanya dari kapan, sudah ada 10 tahun, kira-kira gitu ya, 10 tahun untuk saya memantapkan bahwa saya sangat tertarik untuk belajar mendalami tentang pencemaran laut. Sehingga akhirnya sekarang sampai di pengukuhan guru besar ini, bidang ilmu yang saya pilih adalah pencemaran laut, seperti itu. Oke, luar biasa itu tadi perjalanan dari Prof. Devri begitu ya, tentang berapa lama sebenarnya gagasan ini akhirnya muncul, terbuat dan tergerak, dan akhirnya menjadi sebuah gagasan begitu ya Prof ya. Luar biasa sekali teman UB. Nah, dari proses tersebut nih Prof, kira-kira apakah ada tantangan-tantangan sendiri begitu yang mungkin dialami selama proses studi atau mungkin dalam perancangan dari kerangka ini sendiri begitu? Tantangan dalam hidup pasti ada ya, banyak tantangan itu gitu ya. Kalau misalnya secara bidang ilmunya memang tantangan besar itu adalah beralih dari biologi ke kimia gitu ya, meskipun sama-sama laut tapi ini dua hal yang berbeda, tapi sudah alhamdulillah terlalui gitu. Harus adaptasi lagi. Betul, gitu ya, harus belajar lagi gitu. Nah, kemudian begitu sampai kembali ke UB mengabdi lagi gitu ya. Kalau tantangan sebagai dosen banyak juga gitu ya, tridharma dosen yang harus dipenuhi gitu. Kemudian sebenarnya untuk sampai di sini kan memang rekam jejak itu diperlukan. Nah, rekam jejak ini kalau tidak dalam bentuk penelitian, publikasi gitu ya, dan ini pun sebenarnya menjadi challenge juga bagaimana mendapatkan hibah, melakukan publikasi gitu. Nah, tapi alhamdulillah sudah sampai gitu. Tapi ada tantangan yang kalau tantangannya konteks isu pencemarannya gitu ya. Jadi semakin dikaji, rasanya kadang-kadang semakin yang apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi ini gitu. Karena seringkali kalau kita bicara mengatasi pencemaran laut, personal, wah susah ya gitu ya. Gimana kita mau bersihin laut gitu ya sendiri gitu. Tapi alhamdulillah sebenarnya sudah banyak komunitas-komunitas gitu ya yang aware dengan isu ini gitu ya. Cuman mungkin yang perlu
kalau dari apa yang sudah saya pelajari ini yang perlu ditekankan sebenarnya ada kolaborasi gitu ya. Jadi bagaimana kolaborasi akademisi, pemerintah, industri, masyarakat gitu untuk mengatasi masalah pencemaran laut ini. Gitu. Baik, luar biasa sekali ya teman UB. Berarti memang era sekarang ini memang era kolaborasi, betul, begitu ya Prof ya. Bisa sendiri ya. Betul, nggak bisa sendiri karena perlu adanya kolaborasi dari berbagai sektor untuk mencapai keberhasilan itu, begitu ya Prof. Baik, luar biasa ya teman UB. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa tantangannya ya Prof ya. Salah satunya tentang tadi itu sempat harus adaptasi lagi, begitu ya Prof. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih Prof, selama perjalanan tersebut juga apakah ada momen-momen spesial yang mungkin membekas di hati Prof Devri sendiri begitu dalam pengonsepan kerangka ini, begitu mungkin ada support system atau mungkin pendukung-pendukung yang mungkin membekas dari Prof Devri? Kalau pendukung ya, perjalanan sampai di sini tentu saja orang tua sih ya, jadi orang tua saya sangat mempercayai apapun keputusan saya seperti itu. Jadi kalau mau lebih open TMI ya, too much information-nya adalah saya di keluarga inti yang paling pertama sarjana gitu ya. Kemudian yang paling pertama selesai sampai S3, bukan yang paling pertama mungkin sudah sampai saat ini satu-satunya gitu ya. Kemudian bahkan menjadi profesor gitu. Cuman saya selalu berpikir ini semua memang sudah jalannya, tapi tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada support dari orang-orang di sekitar saya gitu ya. Jadi banyak mulai dari kolega juga, bahkan termasuk mahasiswa juga gitu ya, yang memantapkan bahwa saya harus menjadi ahli di bidang pencemaran laut gitu. Kalau disebutin panjang nanti. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya, sangat inspiratif ya teman UB. Pastinya perjuangan dan perjalanannya pasti banyak lika-likunya, tidak mudah, tapi nyatanya Prof Devri sekarang alhamdulillah sudah berhasil begitu. Baik Prof, nah sebentar lagi minggu depan ya Prof akan dikukuhkan insya Allah. Nah, kira-kira apa yang dirasakan ini Prof menjelang pengukuhan? Apakah sedang tegang atau mungkin haru atau bagaimana Prof? Campur aduk, nano-nano gitu ya. Jadi perasaan itu campur aduk sejak SK turun gitu ya. Saya tahu SK turun. Waktu pengajuan sih, oh ya sudah diajukan saja gitu kan. Begitu SK turun mulai agak panik nih, wah gimana nyiapkan pengukuhannya gitu ya. Tambah panik lagi begitu dipanggil oleh Senat Akademik Universitas untuk mulai menyiapkan naskah orasi gitu. Dan dari sejak 2 minggu yang lalu itu udah ini di kepala berkecamuk terus nih sampai nanti mungkin minggu depan kalau sudah selesai baru alhamdulillah semua sudah terlalui seperti itu. Baik, semoga persiapannya lancar ya Prof ya. Semoga sampai nanti selesai pengukuhan juga dapat dilancarkan semuanya. Baik Prof, kembali lagi kita membahas tentang pencemaran laut di Indonesia ini ya Prof. Mungkin dari Prof Devri sendiri, apakah ada harapan khusus dalam 5-10 tahun ke depan mengenai kondisi laut di Indonesia itu? Harapan harus selalu ada gitu ya, tapi sebenarnya dalam konteks pencemaran laut sebenarnya sudah banyak usaha yang dilakukan gitu, baik dari pemerintah, industri, komunitas gitu, akademisi, bahkan masyarakat juga gitu. Mungkin saking luasnya laut itu, saking masifnya isu terasa oh belum selesai gitu ya, tapi kita terus bergerak gitu. Jadi kalau dalam 5-10 tahun lagi saya pribadi akan terus mudah-mudahan bisa istiqomah gitu ya, konsisten dengan bidang ilmu ini, terus memberikan solusi gitu ya untuk mengatasi pencemaran laut yang saya bisa gitu ya, tapi juga tetap berharap Indonesia menjadi negara yang saya tidak berharap bebas pencemaran laut 100% tidak, tapi ada progres untuk mengurangi pencemaran laut di Indonesia. Mudah-mudahan tercapai dalam 5-10 tahun ke depan. Amin, semoga harapan itu juga dapat terwujud berasal dari kolaborasi-kolaborasi yang ada dari generasi muda dan seluruh orang-orang begitu ya, masyarakat yang ada di Indonesia juga dapat berkolaborasi bersama supaya isu dari pencemaran laut ini dapat berkurang. Betul, begitu ya Prof. Baik, luar biasa sekali Prof. Mungkin ini terakhir ya Prof ya. Apakah ada pesan mungkin untuk
teman-teman yang sedang menonton dan Civitas Akademika di Universitas Brawijaya sendiri, langkah-langkah yang dapat kita lakukan, peran apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemaran laut di Indonesia itu sendiri? Ya, banyak yang bisa kita lakukan, tapi intinya kita tidak perlu berpikir terlalu idealis untuk menyelesaikan masalah. Yang penting kecil saja, langkah kecil yang bisa kita lakukan. Dan saya sendiri memantau UB mulai tahun ini gencar dengan green kampusnya. Betul. Gitu ya. Jadi nanti kalau sudah terimplementasi dengan baik, mudah-mudahan ada partisipasi dari teman UB semua itu ya. Kemudian kalau hal-hal kecil banyak yang bisa kita lakukan gitu ya. Intinya paling sering yang dikampanyekan adalah kurangi produk sekali pakai gitu ya, itu plastik sekali pakai atau apapun yang sekali pakai, karena sebenarnya sekali pakai ini sebenarnya itulah sumber sampah kita gitu ya. Jadi pikir terlalu idealis, tapi lebih kepada hal-hal kecil yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran laut dan menjaga bumi kita. Baik, luar biasa sekali ya teman UB, karena betul tadi kata Prof. Devri, langkah kecil itu pastinya akan berdampak besar di kemudian hari, begitu ya. Jadi jangan lupa juga teman UB, kita harus tetap peduli tentang isu lingkungan dan kemudian dapat fokus juga terhadap pencemaran laut di Indonesia, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya, supaya kedepannya kita juga dapat memberikan yang terbaik untuk bumi kita yang kita tinggali. Baik, luar biasa teman UB, itu tadi merupakan podcast hari ini yang membahas tentang pencemaran lingkungan di bidang laut di Indonesia itu sendiri untuk pengukuhan profesor. Baik, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman UB. Nantikan terus episode Bonsai on Podcast berikutnya. Dan sampai jumpa teman UB.